Tidak mungkin kita bisa cinta pada Allah kalau kita bermaksiat, melanggar perintahnya Allah secara sengaja. Kalau kita masih melakukan hal yang dibenci oleh Allah dan kita sadar itu dibenci, berarti kita belum cinta. Kalau Allah tidak suka kita maki-maki orang, dan kita sadar kalau kita itu maki-maki orang yang tidak disukai oleh Allah, berarti relasi kita sama Allah belum cinta. Kayak tadi di makomat sufi, yang paling awal yang harus kita lakukan adalah taubat. Saya bilang tadi kita selama ini masih baru istighfar, belum tobat. Yo nanti di banyak kitab termasuk kitabnya Ghazali disebutkan syarat dan rukunnya taubat. Tapi Robiah punya pandangan sendiri. Taubatmu diterima atau tidak itu sebenarnya awalnya dari Allah. Keinginanmu untuk bertaubat itu awalnya adalah keinginannya Allah, bukan keinginan. Itu yang bikin kadang-kadang ya kamu habis sholat sih tiap hari astagfirullahaladzim. Tapi ya keluar masjid ya kembali lagi ke asal. Itu karena memang Allah belum menghendaki kamu tobat beneran. Jadi tobat itu sejenis hidayah katanya Robi'ah. Jadi kalau Allah membukakan pintu taubat, kalian akan tergerak untuk bertobat. Maka bersyukurlah kalian kalau kamu tergerak untuk bertaubat. Berarti Allah sedang peduli sama kalian. Kalau Allah tidak menghendaki, ya kamu tidak akan memasuki pintu taubat itu. Mungkin kamu merasa benar terus, merasa baik terus. Itu berarti Allah sedang tidak mau kalian mendapatkan ampunannya memasuki pintu taubat. Jadi ada orang tanya pada Robiah, Robiah, kira-kira aku ini kan maksiatnya banyak. Kalau aku tobat, diampuni tidak oleh Allah? Katanya Robiah, kebalik. Kalau Allah berkenan membukakan pintu taubat, kamu akan taubat diampuni. Tapi kalau Allah nggak membukakan pintu taubat, Allah nggak akan mengampuni. Jadi taubat itu pasti diterima, Allah Maha Pengampun. Tapi untuk melahirkan kesadaran saya ingin tobat, itu kuncinya lagi-lagi di Allah, bukan dalam diri kalian. Maka bersyukurlah yang tergerak dan sadar untuk bertobat. Berarti Allah masih sayang pada kalian. Jadi ada kan orang yang jantannya ya wis jelas bolak-balik salah, tapi kok merasa benar terus. Berarti memang Allah belum membukakan pintu taubat. Membukakan pintu taubat itu bukan kamu yang mengetuk pintu terus Allah yang buka pintu. Tapi Allah yang menggerakkan hatimu untuk mengetuk pintu. Jadi jawabannya Robi'ah, nah, pertanyaanmu salah. Jadi bukan kalau aku bertobat apa Allah menerima. Kalau Allah mengizinkanmu bertobat, maka kamu akan tobat dan pasti Allah menerima. Jadi taubat itu pertama-tama hidayah Allah. Maka mintalah Allah hidayah biar kamu bertobat beneran. Selama ini kan kita tobatnya masih kadang iya, kadang tidak. Kalau waktunya sadar, istighfar sampai nangis-nangis. Tapi kalau waktu kumat, ya kembali lagi ke asalnya. Nah itu namanya masih belum serius. Kalau pas kepepet, ala Pak nanti tobat lagi kan hilang Pak. Ya berarti memang belum tobat. Allah belum menggerakkan hatimu untuk tobat. Jadi syaratnya untuk bisa mencintai ya memang membersihkan diri. Jalur pertama tobat. Jalur kedua apa? Ridho. Ridho kayak tadi ya. Ridho itu bukan kamu minta Allah meridhoi. Kalau ini kebalikannya tobat. Kalau tobat, mintalah Allah akan menggerakkan hatimu bertobat. Kalau ridho,
Jangan minta Allah meridhoimu. Allah itu sangat sayang padamu, pasti meridhoimu, tapi engkaulah yang ridhoilah Allah dengan segala ketetapannya. Jadi ini teorinya dibalik-balik oleh Robi'ah. Kita kan biasanya, mari kita minta ridhonya Allah. Semoga Allah meridhoi kita. Itu gampang. Sekarang kita balik. Mari kita meridhoi Allah. Nggak berani ya kamu bilang gitu. Tapi maunya Robi'ah begitu. Mari kita meridhoi Allah itu apa artinya? Apapun yang terjadi, apapun yang sekarang berlangsung, kita ikhlas, kita rela, kita terima. Wong ini semua dari Allah. Itu namanya meridhoi Allah. Jadi doanya bukan semoga Allah meridhoi kita. Kalau itu pasti. Tapi semoga kita bisa meridhoi Allah. Kita bisa rela dengan semua ketetapannya Allah. Kita tidak komplain. Kita tidak terima dengan keputusannya Allah. Kita tidak merasa galau dengan segala ketetapannya Allah. Itu namanya ridho pada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi Allah meridhoi mereka dan mereka juga ridho pada ketetapannya Allah. Ini teori kedua. Jadi kita selama ini konsepnya agak terbalik. Kita merasa tobat itu dari kita, kalau ridho dari Allah. Kalau di Robi'ah, kebalikannya. Tobat itu dari Allah, kalau ridho dari kita. Cuma ini harus dijelaskan agak panjang. Kamu jangan nanti khutbah Jumat tiba-tiba ngomong ini. Tidak dijelaskan asal-usulnya. Jadi maksudnya tobat itu dari Allah. Kalau Allah menggerakkan hati kita untuk bertobat, kita akan tobat dan pasti diterima oleh Allah. Kita meridhai Allah itu berarti kita rela dengan semua ketetapannya Allah tanpa komplain, tanpa mengeluh. Oke, jadi sebelum mahabbah, dua hal ini harus ada. Nah, manusia, katanya Robi'ah, kenapa sih harus masuk ke Allah lewat cinta? Karena hanya lewat jalur cintalah kita bisa membuka hijab yang merintangi kita sama Allah. Jadi katanya Robi'ah, Allah menutup hati makhluknya dengan hijab yang halus. Para ulama terhalang karena keluasan ilmunya. Para zahid terhijab karena amalnya. Dan para hukama tak mampu menembus karena kehalusan hikmahnya. Jadi kesibukan dunia kita itu adalah ujian dari Allah yang menghijab kita justru dari Allah. Jadi Allah menguji cinta kita padanya itu dengan hijab-hijab ini. Sehingga kadang-kadang kita terlena oleh hijab-hijab ini. Pandangan kita tentang Allah terhalangi. Kita ngerti tentang Allah dari ilmu kita. Akhirnya kita dalam tanda petik menyembah ilmu kita. Kita memahami Allah dari buku-buku filsafat. Kemudian kita konsepkan Allah sesuai filsafat kita. Dan konsep itulah yang kita sembah. Kita tidak merasakan Allah, tapi kita mempertuhankan konsep kita tentang Allah. Itu yang dikritik oleh Robi'ah. Itulah hijab. Kita harus menghilangkan hijab-hijab ini. Kita rasakan langsung Allah. Kan sering ya teman-teman mengkritik, jangan-jangan yang kita sembah bukan Allah. Tapi konsep kita tentang Allah mungkin memang begitu. Resepnya Robi'ah, maka jangan berhenti di konsep. Alami dan rasakanlah Allah dalam hidupmu. Para ulama sering terhijab oleh ini, oleh ilmunya. Orang-orang zahid kadang terhijab oleh amalnya. Fokusnya hanya pada sholat malamnya, loh saya ngaji tiap hari, loh saya. Fokusnya ke situ. Seolah-olah kalau sudah itu sudah selesai. Kalau para hukama, hukama ini ahli
fikih, ahli hukum, terhijab oleh hikmahnya. Para filosof itu juga terhijab oleh hikmahnya, terpesona oleh keindahan konsep-konsepnya, sehingga terhalang dari Allah. Maka jadilah orang arif, kayak tadi saya jelaskan. Orang arif yang pengetahuannya lewat rasa, intuisi, langsung nyambung dengan Allah. Kalau kita langsung nyambung sama Allah, nanti Allah akan menempatkan kita dalam cahaya cintanya. Relasinya namanya mahabbah. Tidak lagi berjarak, tidak terhijab oleh konsep, tidak terhijab oleh amal, tidak terhijab oleh hikmah. Kita langsung merasakan Allah dalam hidup kita. Itu dirinya mahabbah. Terus, nah, ini sebenarnya syair yang diucapkan oleh Robi'ah setelah banyak orang melamar dia dan semuanya ditolak. Kenapa? Karena fokusku sekarang hanya Allah saja. Sudah cukup bagiku Allah. Jadi Robi'ah saat itu berceramah, saudara-saudaraku, kholwat merupakan ketenangan dan kebahagiaanku. Aku ini merasa puncak, merasa bahagia luar biasa dalam kholwat. Mohon maaf, sudah tidak menerima lowongan suami lagi. Iya, jadi aku sudah asik sama Allah. Katanya Robi'ah, kekasihku selalu di hadapanku. Tak mungkin aku mendapat penggantinya. Aku sudah ngerti benar indahnya, dahsyatnya kekasihku yang satu itu. Jadi aku tidak akan nyari lagi. Bahkan katanya Robi'ah, cintanya pada makhluk itu cobaan bagiku. Ini namanya cemburu. Mbok kekasihku itu milikku saja, tidak usah mengasihi yang lain. Tapi dia ini sangat maha penyayang, maha pengasih. Maka itu cobaan bagiku. Dialah tujuan hidupku. Nah, oh hati yang ikhlas, oh tumpuan harapan, berilah jalan untuk meredam keresahan. Oh Tuhan sumber bahagia dan kehidupan, kepadamu saja kuserahkan hidup dan keinginan. Kupusatkan seluruh jiwa ragaku demi mencari ridhomu. Jadi nggak punya suami aku nggak gelisah, nggak punya apa-apa aku nggak galau. Yang bikin aku galau cuma satu, ridhomu. Kamu ridho ndak ya padaku? Apakah harapanku akan terwujud? Jadi satu-satunya yang difokusi oleh Robi'ah itu hanya Allah ini kira-kira ridho nggak kalau aku gini ya. Jadi bukan lagi urusan suami, bukan lagi urusan kekayaan. Meskipun miskin luar biasa, banyak hartawan yang ingin bantu. Ada cerita seorang hartawan ingin bantu Robi'ah, cuma takut karena dia tahu pasti ditolak. Akhirnya melalui sahabatnya Sufi, namanya Sufyan Sauri. Pak Sufyan, tolong saya ingin bantu Robi'ah, cuma Robi'ah ini mesti tidak mau. Mbok sampean yang ngomong. Sufyan Sauri, ya sudah coba tak bantu. Bilang, Mbak Yu Robi'ah, ini loh. Saya ke sini sebelum sebelum Sufyan Sauri ngomong, ada apa sih? Apakah ada yang mau ngasih bantuan aku? Ya, ada hartawan itu yang mau ngasih bantuan sampean. Kan kelihatannya sampean hidupnya kok susah gitu. Jawabannya, Robi'ah enggak jawab. Gini aja deh. Kamu ngerti toh kira-kira aku jawab apa? Iya sih. Ya sudah. Jadi akhirnya nggak jadi. Sudah. Nggak jadi dibantu. Oke, jadi ada cerita lagi satu ketika Robi'ah ini punya puasa. Dia merasa nanti maghrib buka puasa, aku masih punya bawang satu untuk buka puasa. Jadi buka puasanya pakai bawang. Begitu maghrib mau buka puasa ke dapur, loh bawangnya kok enggak ada.
Ya sudahlah pakai air aja. Tiba-tiba ada burung lewat jatuh, bawa bawang satu dijatuhkan di depan Robiah. Robiah lihat bawang itu, kan enggak usah, nanti tipuan, nanti aku jadi manja. Pingin opo-opo langsung datang. Kalau kamu kan seneng, saya kan tiba-tiba datang. Kalau Robiah enggak. Kalau diginiin terus sama Allah, nanti jangan-jangan aku manja. Enggak usah tak ambil bawangnya, cukup dengan air saja. Nah, itu Robiah. Ya jangan disamakan jiwanya kayak kalian. Tapi pelan-pelan bisa ditiru. Oke, ini juga ada satu cerita satu ketika Robiah ini jatuh, tangannya patah dan ya lama tidak sembuh-sembuh terus ya dia baca syair, bukan mengeluhkan patahnya tangan. Ya Tuhan, lenganku telah patah. Aku merasa penderitaan yang hebat atas segala yang telah menimpaku. Aku akan menghadapi segala penderitaan itu dengan sabar, tidak masalah. Namun aku masih bertanya-tanya dan mencari jawabannya. Apakah engkau ridho akan aku, ya Allah? Oh Tuhan, inilah yang selalu mengganggu langit pikiranku. Tanganku patah nggak masalah, aku sengsara nggak masalah. Aku masih pengen tahu kamu itu ridho padaku enggak, ya Allah? Aku gini ini loh. Nah, itu Robiah. Jadi dia enggak galau oleh apapun. Sumpah kayak apapun hidupnya, diculik, diperbudak orang enggak masalah. Dia cuma, ini Allah ridho enggak ya kira-kira kalau aku gini ini. Bisa kamu tiru kalau sedang ngapain, sumpah enggak apa-apa lah kayak gini. Tapi Allah ridho enggak? Dalam hal apa saja. Itu yang selalu ditanyakan Robiah. Terus seraplah segala yang mungkin membuatmu jatuh cinta sama Allah. Nanti ini kalau di Ghazali lebih jelas. Kalau di Ghazali kan di Ihya itu bilang, apa sih yang membuat kamu jatuh cinta? Kalau kamu bilang, yang cantik-cantik Pak. Yang maha cantik itu Allah. Jadi harusnya yang paling kamu cintai Allah. Saya suka dengan yang baik-baik Pak. Loh, yang maha baik, paling baik di alam semesta ini Allah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang paling baik? Harusnya kamu jatuh cinta sama Allah. Saya mungkin perempuan, saya suka yang maco-maco Pak, yang kuat Pak. Loh yang paling kuat dan kuasa itu Allah. Harusnya kamu jatuh cinta sama Allah. Saya suka yang indah-indah Pak. Yang paling indah itu Allah. Harusnya juga kamu jatuh cinta pertama-tama sama Allah. Itu Ghazali. Jadi menyerap keindahan dan keagungan Allah. Hasilnya pasti cinta. Kalau di Robiah kan ada syairnya. Jadi Tuhan, semua yang aku dengar di alam raya ini, ocehan burung, desir dedaunan, gemercik air di pancuran, nyanyian burung bersahutan, hembusan angin, suara halilintar, dan suara kilat yang berkejaran. Ini kusadari sebagai tanda bukti atas keagunganmu dan sebagai saksi abadi atas keesaanmu. Juga sebagai kabar bagi manusia bahwa tak satu pun ada yang menandingimu dan menyekutuimu. Jadi ini sebenarnya syair ini muncul ketika Robiah merasa galau. Aku ini termasuk wanita solihah, kok pekerjaannya main seruling dan menyanyi. Jangan-jangan Allah tidak suka ini. Tapi setelah dia mendengarkan alam semesta, melihat keindahan alam, dia sadar bahwa ternyata bunyi-bunyian, termasuk segala keindahan yang lain, itu justru menunjukkan keberadaan Allah. Mulailah dia jatuh cinta sama Allah, serulingnya ditinggalkan, nyanyinya ditinggalkan. Bukan karena seruling dan nyanyi mungkin menurut dia sesat, tapi karena dia mulai jatuh cinta sama Allah. Kalau sekedar suara, kan dia melihat alam semesta ini isinya penuh dengan suara. Kalau suara seruling itu dianggap sesat, berarti semua suara yang lain juga bisa. Ada suara halilintar, suara burung ngoceh, suara. Kalau suara itu sesat.
Cuma Robiah enggak karena itu dia meninggalkan serulingnya, tapi karena dia tergetar menyerap keindahan dan keagungan Allah. Kalian yang belum bisa menangkap keindahan dan keagungannya Allah, susah untuk jatuh cinta sama Allah. Tadi saya bilang, yang paling baik kan Allah, yang paling indah kan Allah. Tapi kan karena pikiran kita selama ini terbiasa indah dan baik itu yang fisik dan materi, untuk jatuh cinta pada Allah yang tidak fisik dan materi itu agak susah. Kamu lebih suka jejer artis yang seksi, yang wow, daripada Allah yang susah membayangkan bentuknya, yang karena kamu terbiasa materi. Harusnya kalau kita sejak kecil tidak dibiasakan hanya menyerap yang materi-materi, kita lebih mudah untuk mengagumi kuasa Allah dan jatuh cinta sama Allah. Ya mulai latihan. Kalau di sufi kan ada latihan melihat kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Oke, menjelang yang kedua, kemampuan kedua. Terus yang ketiga, ini syairnya yang paling terkenal. Mencintai Allah itu dua dimensi. Itu kan kalau Arabnya dulu saya hafal karena skripsiku tentang cinta. Uhibbuka hubbaini, hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lilaka. Fa'ammal ladhi hubbal hawa fasyuhli bizikrika amman siwaka. Wa ammal ladhi hubban bi'annaka ahlun lahu fakasfuka liyal hajbu hatta aroka. Sudah lama hafalannya. Zaman saya S1. Tahun berapa itu ya? 98. Jadi katanya Robiah, aku mencintaimu dengan dua cinta. Bukan dua cinta itu cintanya jumlahnya dua. Tapi cintanya dua dimensi. Dimensi pertama apa? Cinta karena diriku. Yang kedua, cinta karena dirimu. Cinta karena diriku itu apa? Ya karena aku selalu sibuk mengingatmu. Kalau cinta karena dirimu, karena engkau menyambut cintaku, kemudian mengungkapkan dirimu sehingga aku bisa melihat. Itu berarti aku dan engkau sama-sama dalam cinta yang satu. Jadi cinta kita ini dua dimensi katanya Robiah. Karena aku dan karenamu. Dari sisi aku menuju dirimu lewat kesibukanku mengingatmu dan engkau menunjukkan dirimu padaku. Nah, cuma selanjutnya baik untuk ini maupun untuk itu ujian bukanlah bagiku. Bagimulah ujian untuk semua itu. Jadi apakah ini aku yang mengingatmu selalu atau engkau yang membukakan dirimu padaku? Ini semuanya skenariomu dari dirimu. Jadi yang layak dipuji, kalau ini baik itu hanya engkau, bukan aku. Kalau aku sekarang jatuh cinta padamu, ini semua jasamu, bukan jasaku. Beda dengan kita cinta sama lawan jenis, kita cinta sama orang tua. Itu kan aktornya kita. Tapi dalam cinta ketuhanan ini, hanya Allah yang ada. Jadi pujian hanya layak bagi Allah. Yang layak dipuji itu hanya engkau, bukan aku. Itu. Jadi cinta itu melibatkan dua dimensi. Dimensi aku yang mencintai dan engkau yang dicintai. Cuma dua dimensi ini sebenarnya hakikatnya skenario dari engkau yang dicintai yaitu Allah. Maka yang layak dipuji hanya engkau ya Allah, bukan aku. Jadi maksudnya Robiah, aku tidak akan membangga-banggakan bahwa ini loh aku sufi, mencintai Allah. Kalau berdoa nangis-nangis, jamaah aku nangis kabeh kalau dengerin aku doa. Tidak begitu.
Yang layak dipuji hanya engkau dalam kisah cinta ini, bukan aku. Itu maksudnya Robiah dengan dua dimensi cinta. Terus, Robiah itu, ya tadi karakternya orang Cina memang selalu rindu pada Allah. Setiap dia kan tidak pernah tidur sholat malam sampai fajar. Biasanya fajar dia tidur sebentar. Tapi setiap kali bangun tidur kalau pagi dia baca syair ini, memarahi dirinya. Wahai jiwa, berapa lama engkau tertidur? Sampai kapan engkau tertidur? Engkau terlalu nyenyak tidur. Akankah engkau tertidur saja tanpa terbangunkan kembali, kecuali oleh terompet hari kebangkitan? Jadi kalimat ini terkenal karena banyak orang mendengar. Setiap kali pagi habis dia tidur sebentar sebenarnya karena semalaman nggak tidur, asik sama Allah. Begitu dia sadar, aku ketiduran. Jiwanya sendiri dimarahi. Kamu itu kok senengannya tidur toh yo. Kok nggak tidur asik terus sama Allah kan enak. Jadi cara Robiah mendidik dirinya. Kalau kita kan enggak, ya enggak usah dikasih contoh. Jauh ya, enggak apa-apa. Ini salah satu contoh jiwa yang benar-benar jatuh cinta sama Allah. Ini lagi, itu syair malam dan syair pagi yang terkenal tadi. Setiap malam, ketika malam mau datang, biasanya syair ini dia. Wahai Tuhanku, tenggelamkanlah aku dalam mencintaimu, sehingga sehingga aku tidak lagi membuangkanmu. Ya Robbi, bintang di langit telah gemerlapan, mata telah bertiduran, pintu-pintu istana telah terkunci, dan setiap pecinta telah menyendiri dengan yang dicintainya. Namun inilah aku berada di hadiratmu. Jadi sebelum memulai aktivitas malam hari, asik sama Allah biasanya ini. Ya Allah, bintang sudah muncul, bulan sudah muncul, pintu-pintu telah tertutup, para pecinta sudah sama pasangannya sendiri-sendiri, dan inilah aku di depan pintumu. Jadi Robiah yang datang apel sama Allah tiap malam. Waktu semua orang tidur. Dan ini dilakukan setiap malam. Jadi asik sama Allah, biar aja yang lain sama yang dicintainya masing-masing. Biar aja semua pintu tertutup. Pokoknya hanya engkau yang aku inginkan, yang aku rindukan. Setelah semalaman begitu, terus pagi. Pagi hari, syair ini yang dia baca. Tuhanku, malam telah berlalu, dan siang segera menampakkan diri. Aku gelisah, apakah amalanku engkau terima hingga aku merasa bahagia, ataukah engkau tolak sehingga aku merasa gelisah. Demi kemahakuasaanmu, inilah yang akan aku lakukan selama engkau memberi aku hidup. Sekiranya engkau usir aku dari depan pintumu, aku tak akan pergi, karena cintamu telah memenuhi hatiku. Jadi kalau pagi dia bermunajat sama Allah, ya Allah, malam sudah selesai, sekarang siang telah datang. Amalanku semalaman tadi engkau terima apa enggak ya? Tapi aku akan selalu begini, aku akan selalu di depan pintumu. Kamu bukakan pintu apa enggak, aku akan ada di sini. Kamu sambut atau tidak, aku akan ada di sini. Karena aku sudah terlanjur jatuh cinta denganmu. Itu Robiah. Jadi 24 jam hidupnya hanya untuk Allah. Kerinduan yang tiada henti pada Allah. Terus, ini yang paling terkenal dari Erich Fromm. Unsur-unsur cinta. Nah,
cinta yang memberdayakan, bukan cinta yang memperdayakan. Itu cirinya 4. Ini ada di Art of Loving, bab-bab awal. Yang pertama, care, perhatian. Yang kedua, responsibility, tanggung jawab. Yang ketiga, respect, rasa hormat. Yang keempat, knowledge, pengetahuan. Jadi, care berarti apa? Harus perhatian. Itu cirinya seorang cinta atau tidak, harus ada care. Tidak mungkin kamu tidak care sama yang kamu cintai. Kalau kamu bilang mencintai kok tidak care, itu pasti bukan cinta. Tidak mungkin kamu jatuh cinta terus aku kok galau ya hari ini. Oh, galumu sendiri, jangan ngajak-ngajak aku. Itu namanya tidak care. Sumpek-sumpekmu sendiri ya urusanmu, jangan ngajak-ngajak aku. Itu namanya tidak care. Harus ada care. Maju mundurnya, sumpek sedihnya, sejahtera atau jatuhnya yang kamu cintai, jadi perhatianmu, kamu harus peduli. Nggak boleh cuek. Ya nggak harus cinta sama lawan jenis, cinta sama apapun. Cinta sama Allah ya berarti harus care sama Allah dan keinginannya. Nggak boleh nggak care. Nggak boleh misalnya kamu bilang cinta sama Allah tapi dosanya jalan terus. Kok jalan? Oh, enggak apa-apa lah. Allah kan maha pemaaf, dicuekin aja nanti kita tinggal minta maaf. Enggak boleh, itu berarti enggak cinta. Kalau memang cinta, ya harus peduli. Kalau cinta sama Indonesia juga harus peduli. Alah Pak, Indonesia sudah ada yang ngurus, saya nggak usah mikir lah. Sudah banyak orang pinter yang mikir. Itu namanya enggak care. Kalau memang care, ya peduli. Ikut prihatin saya, enggak apa-apa, paling enggak ikut prihatin. Meskipun mungkin itu basa-basi. Tapi menunjukkan bahwa kamu care. Jadi ciri pertama itu. Kalau care aja ndak ada, pasti bukan cinta. Kok kamu punya teman dekat, kamu bilang, malam ini perasaanku kok ndak tenang ya. Dah nggak usah ganggu orang tidur. Nah itu ndak care namanya, ndak peduli. Harus care. Yang kedua, responsibility. Responsibility itu ikut bertanggung jawab. Kalau ada misalnya yang kamu sukai melakukan yang jelek-jelek, ya diingetin itu namanya ikut tanggung jawab. Jangan begitu. Jangan nekat. Jangan curang nanti kamu itu namanya ikut tanggung jawab. Bukan kamu-kamu, aku-aku. Itu namanya nggak responsibel. Biar aja urusannya sendiri-sendiri. Nggak bisa. Itu namanya nggak responsibel. Meskipun tanggung jawab ini bukan berarti dominasi atau mendikte pasanganmu. Tanggung jawab berarti apa? Ikut terlibat demi kebaikannya, demi kemajuannya, demi kesejahteraannya. Jadi setelah care harus responsibel. Setelah kamu bilang saya prihatin, itu harus tanggung jawabnya selanjutnya gimana kalau prihatin? Apa yang harus dilakukan? Itu namanya tanggung jawab. Malam ini perasaanku kok enggak enak ya. Ya, aku ikut prihatin dengan perasaanmu. Kalau cuma itu, Dok, enggak ada. Lah, terus apa yang harus kamu lakukan? Itu namanya enggak ada responsibel. Yo, mungkin kamu nambah. Oh, kamu malam ini galau toh. Ya sudah mau ditemenin, apa mau, itu namanya responsibel. Jalan keluarnya kira-kira apa ya? Itu namanya ikut responsibel, ikut tanggung jawab. Enggak cuma ikut bela sungkawa, enggak cuma ikut simpati, enggak cuma ikut prihatin. Ya peduli, ya peduli. Cuma harus ada responsibility. Enggak bisa berhenti di care. Kalau hanya bilang I love you,
Dan peduli saja, disuruh jemput tidak mau. Disuruh neraktir alasan terus. Disuruh menemani alasan lagi. Itu berarti tidak responsibel. Nah, dalam responsibility, disitulah bareng-bareng berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Terus, setelah responsibel apa? Respect. Respect itu berarti apa? Yo kita berdua saling mencintai jadi satu, tapi masing-masing punya karakter, punya ciri, punya kebiasaan sendiri, punya pola berpikir sendiri, yo dihargai. Itu namanya respect. Misalnya kamu punya teman satu kamar kos, dia tidak bisa tidur kalau lampunya nyala. Sementara kamu suka kalau kamu lampu nyala, malah tidurmu nyenyak. Kalau lampunya mati, malah kamu tidak bisa tidur. Ini kan tabrakan. Kalau memang saling menyayangi sesama saudara, sesama teman, ya masing-masing harus respect. Bikinlah strategi biar yang satu bisa tidur, yang satu juga bisa tidur. Kalau tidak tidur, ya tidak usah tidur dua-duanya. Itu saling menghargai. Yo, misalnya yang lampunya harus mati, tidurnya belakangan. Atau yang lampunya harus hidup, tidurnya belakangan. Keluar dulu lampu dinyalakan tidur, terus yang lampunya harus mati. Begitu yang ini sudah tidur, masuk kamar lampunya dimatiin. Nah, itu namanya tetap saling menghargai, tidak saling memaksakan. Tidak boleh dipaksa. Menurutku tetap lebih rasional lampu dimatikan. Yang satu ya enggak, tetap lebih rasional lampu dinyalakan. Terus kamu gegeran. Hari ini kan begitu. Tidak saling menghormati. Berarti tidak ada cinta di antara kita. Ya, orang Indonesia kan sekarang gegeran terus. Merasa argumennya yang paling benar. Ya mungkin argumenmu benar. Cuma gegeran itu menunjukkan apa? Tidak ada respect. Tidak ada saling menghargai. Nah, untuk care, responsibility, dan respect ini pas porsi dan proporsinya, butuh yang terakhir, knowledge, pengetahuan. Kamu harus mau memahami dia. Jangan menutup diri. Harus paham. Kalau bahasanya hari ini mutual understanding. Saling memahami. Ini biasanya gimana ya? Cara berpikirnya dia kayak gimana, tradisi hidupnya kayak gimana, kalau bangun jam berapa, tidur jam berapa, belajarnya di mana, kapan, kayak gimana, suka baju warna apa, kalau makan biasanya di warung mana, dan seterusnya. Itu namanya knowledge, mengumpulkan informasi. Dari situ, dari knowledge inilah kamu bisa care secara tepat, bisa responsible, bisa respect. Kamu alergi kucing, pacarmu penyayang kucing. Wah, itu kan butuh knowledge, saling memahami. Kalau enggak gitu mesti gegeran, putus gara-gara kucing. Iya, kan bisa kayak gitu. Itu yang bikin kadang-kadang urusan kecil aja terus gegerannya berminggu-minggu. Kenapa? Enggak ada saling respect. Kenapa enggak bisa respect? Karena enggak punya pengetahuan. Enggak ngerti. Maka butuh knowledge. Inilah 4 unsur dasarnya cinta yang sehat. Kalau 4 atau salah satu dari 4 ini tidak ada, ya cintamu terancam bahaya. Kalau sudah tidak care, tidak mau responsibel, tidak respect, dan tidak mau tahu, tidak saling tahu menau, itu alamat wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi perhatikan 4 unsur dasar ini.